Hadis yang sahih dijelaskan, iblis memiliki singgasana di lautan yang setiap hari anak cucunya, memang anak cucunya, datang melapor. Saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang zina, saya baru membuat orang mencuri, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, barulah didudukkan anak cucu tersebut di sebelah singgasananya dan diberhentikan bertugas. Di sini memisahkan suami istri yang paling disenangi oleh iblis, dan target utama sihir itu menceraikan suami istri. Subhanallah, siapapun yang menggunakan sihir, misal ada orang tidak faham, dia mau lariskan usahanya lalu dia ke tempat-tempat orang yang tidak faham tadi. Orang-orang yang tidak benar, dukun-dukun dan peramalin, lalu mengambil pelaris dengan alasan supaya usahanya laris. Mungkin jin-jin tersebut di buhul-buhul yang dikasih, dari patung kah, dari boneka kah, dari tulisan kah yang ditempel-tempel di tempat usahanya, akan mempengaruhi manusia yang lewat di depan toko tersebut untuk belanja. Tetapi syaitan-syaitan yang ada di buhul-buhul tersebut akan merusak rumah tangga dia. Makanya banyak di antara mereka berhasil usahanya tapi rumah tangganya kacau. Anaknya nakal. Karena syaitan target utamanya menceraikan suami istri, merusak rumah tangga orang. Dan itu dianggap perbuatan yang paling dicintai oleh iblis, dan semua anak cucunya berlumba-lumba untuk itu. Manusia asalnya teman-teman sekalian ditakuti oleh syaitan. Syaitan semua takut dengan kita. Mereka tidak berani dengan manusia karena sudah sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, tidak ada satupun dari jin, semua dari manusia. Jadi jin cuma tahu, oh ada nabi yang ini, ajarannya ini, mereka ikutin. Jadi mereka tidak pernah ada nabi satupun dari mereka, karena memang kita ini khalifah. Manusia kalau faham posisi dia sebagai khalifah, maka dia tidak butuh menggantungkan atau memohon sesuatu, baik dengan hewan-hewan, baik pada pohon, baik pada jin. Seperti kita nggak perlu datang ke pohon keramat, tolong berikan saya kemudahan, tolong begini. Kita anggap pohon tidak bisa ngomong, tidak bisa buat apa-apa, walaupun dia makhluk hidup. Nggak perlu kita datang ke sapi, nggak perlu kita datang ke kambing, minta tolong sama dia untuk melakukan satu perbuatan. Begitu juga terjadi pada jin. Tidak perlu kita datang ke mereka, minta-minta, apalagi golongan syaitan. Kalau datang, kita usir. Itu perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi nggak boleh interaksi, nggak boleh berteman, nggak boleh ngobrol, nggak boleh makan sama-sama, nggak boleh menikah, tidak boleh apa-apa. Allah buat kita nggak bisa lihat mereka, sudah selesai. Begitu merasa ada gangguan dari syaitan, Allah sudah mengatakan mereka akan berusaha mengganggu kalian dengan bisikan-bisikan. Tapi isti'adzalah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan mulai nazak itu membisik-bisikkan, membuat kalian takut, membuat kalian was-was, maka fasta'id billah. Mintalah perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala darinya, gitu kan. Jadi kita harus menjauhkan diri dari syaitan-syaitan. Jadi tidak boleh interaksi, bahkan kalau datang diusir. Dukun-dukun dan peramal ini tidak faham tentang posisi dia sebagai khalifah. Syaitan awalnya waktu dukun-dukun ini datang ke lautan, ke gua, ke gunung, bersemedi, hari pertama pasti syaitan tidak ada yang berani datang ke dia. Diperhatikan dulu oleh syaitan, benar nggak ini takut? Hari kedua, ternyata orang ini masih tetap sama. Wahai penjaga gua, wahai dewa, wahai inilah, apalah istilahnya, gondorola, puntilanak lah. Di Indonesia macam-macam istilahnya. Semua itu dari syaitan. Dipanggil-panggil. Hari kedua, syaitannya masih takut. Hari ketiga, kadang-kadang sampai seminggu. Syaitan lihat orang ini kok bodoh benar. Tidak makan, tidak minum, semedi di situ, kencing di situ. Ini berarti benar-benar takut dengan saya. Seminggu kemudian keluar suaranya. Kamu mau apa? Barulah dia bilang, saya mau ilmu kebal, saya mau begini. Syaitan kena dasarnya bodoh. Golongan jin ini di bawah manusia, dan memang mereka mau menyesatkan manusia, maka dikerjain tuh manusia. Apa kira-kira yang disuruh oleh syaitan kepada para dukun? Semua yang buruk nih di mata manusia. Minum darah, makan kotoran, ya. Menyembelih hewan, lempar sembarangan, tidak dimakan dagingnya, tidak pakai namanya Allah, menghina Al-Quran, gitu kan. Beragam macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang semua terhina. Saya sudah pernah kasih contoh.